Ayo kita ke toko produk. Ya, ini Kiom juga. Ya. Belum. Yuk. Ini tunas ya. Masih Tionghoa. Tung. Karena awalnya sejak Pak Anies menjadi gubernur, setiap tahun selalu merayakan sama gubernur. Dan ada Pak Anies juga yang mendeklar ini. Nomor 1. Dengan segera membereskan soal ketimpangan, nanti kita akan bisa mengalami yang dirasakan di Balkan. Di Balkan itu kita ingat peristiwa tahun 90-an Yugoslavia. Ayo kita ke toko produk. Ya, ini Kiom juga. Ya. Belum. Yuk. Ini tunas ya. Masih Tionghoa. Tung. Kota Baru nggak itu? Iya, Gapura ini. Kelihatan. Ini Anies yang resmi ya. Ngambilnya dari bongkar. Yuk, kita geser. Nah, dari sini ini biar kelihatan ini coy. Iya, cibir. Aduh. Ya, dalam kota isi Jakarta. Iya, sama ya. Oh iya, betul. Kita geser. Yuk, kita geser ya, geser. Di mana? Ya depan ini. Di sini. Foto dulu. Di sini dulu. Ya, foto dulu. Untuk salah ini. Ya. Ambilnya dari Vaksin data ini. Hidup Amin. Satu Amin. Satu. kalau hari kampanye boleh coblos amin. Gus sehat Gus. Di sini Jak. Sejarah atas PKB kita bisa merayakan Imlek Pak. Ya sukses Pak. Ya. Terima kasih. Dia mau dijelasin Gapura katanya. Sampai di situ biar enggak. Mana? Karena awalnya sejak Pak Anies menjadi gubernur, setiap tahun selalu merayakan sama gubernur. Dan ada Pak Anies juga yang mendeklar ini sebagai saya tahu waktu zaman Pak Anies. Jadi alangkah adanya kemudian ada isu radikalisme, intoleran kan aneh ya. Dan kemudian pada tahun lalu itu atas inisiatif warga Tionghoa, karena Pak Anies selalu hadir di dalam setiap acara kegiatan, maka dibuatkanlah ini Gapura ini. Jadi ya Gapura ini supaya menjadi sekarang sudah menjadi ikon Jakarta Pak, dan ikon kesetaraan. Kata Pak Anies ikon kesetaraan. Dan sekarang ikonnya Amin untuk kesetaraan di mana tidak ada lagi diskriminasi ya Pak. Ya. Jadi di sini kita berdiri di gerbang kesetaraan untuk bersama ya. Dan Amin menjadi lokomotif kesetaraan ya Pak. Amin. Maju terus untuk perubahan. Gambar kulit.
Ini lokasi bagus Pak. Yang lebar jauh. Jauh. Jauh Pak, jauh Pak. Sudah ada mallnya juga Pak. Yang mana yang itu? Ini Papui. Ini Papui yang mana? Yang Kapuranya itu. Ada tuh. Ayo. Amin. Perabotan rumah tangga dari orang sebelah akhir itu perantau itu minat di rumah dia dan dia sendiri paling apa yang mau dibeli apa? Nanti pakai musik cuy. Bang, jangan dorong, woi. Jagain lu. Ini persahabatan kita dalam perjalanan hidup ini. Itu bukan jalan biasa pada saat kita mendaki. It's not about winning or losing. Bukan soal menang atau kalah. But all about belief, truth. Tetapi ini semua tentang keyakinan. Itu selalu kita percakapkan. Tepuk tangan dong. Ya. Saya mesti nanya. Apa ada haleluya? Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, kami Pak Anies, saya belum sapa bahwa beliau adalah Presiden. Kok tegang semua? Gitu. Apa saya salah ngomong? Tidak ya? Apa ada haleluya? Bapak Anies yang kami kasihi, biasanya dengan beliau 5 tahun sepanjang perjalanan berbicara tentang DKI Jakarta, dan masa keemasan DKI Jakarta ada pada periode 2017-2022. Bagi kekristenan, bagi gereja-gereja, kita nggak bisa menafikan ini.
Dan kami PGPI terdiri dari 91 sinode, tapi dalam mubes yang ke-9. Kemarin kita telah bertambah anggota sinode menjadi 96. Karena ditambah dengan, kok suaranya jadi begini ya? Ditambah dengan, tolong mungkin bisa salah, dia punya suara kok mendengung. Ditambah dengan 5 sinode baru, jadi 96 sinode gereja dengan jumlah gereja di seluruh Indonesia kurang lebih, ini masih data tahun 2019, 53.135 gereja. Dengan kalau jumlah pendetanya 100.000 lebih, bicara pendeta. Dan dengan jumlah umat 14 juta, kurang lebih 14,5 juta. Dan pada Februari 2024 yang akan datang, yang memiliki hak pilih kurang lebih 9,7 juta umat. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Dan saya sampaikan dalam rakernas ini bahwa kita dengan jumlah umat sebanyak ini, dengan jumlah gereja begitu banyak, tapi seringkali kami dianggap gereja yang tidak jelas, tidak sah bahkan. Karena dari 53.000 ini 80% beribadah tanpa izin. Karena kami bingung, Pak, izin beribadah itu INB yang menentukan, Pak. Dan bukan juga sekalipun oke INB, tapi bukan kita tidak mau urus INB, tapi kita tidak diberikan INB. Dan kalau terjadi gejolak sosial kecil aja, apalagi gejolak politik, yang jadi korban kita umat Kristen. Dan ya lebih spesifiknya aliran Pentakosta, karena itu tadi saya nggak bisa bayangkan kalau dianggap tidak jelas seperti itu. Tapi saya berterima kasih pada pemerintah, karena pemerintah sudah mulai menyederhanakan akan perizinan, sekalipun itu belum keluar petunjuk pelaksanaannya. Tapi saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini, semasa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, hampir 50 gereja yang diberikan izin. Bahkan ada yang menolak, beliau turun langsung bernegosiasi dengan warga. Turun langsung. Nggak ada kan gubernur seperti ini kalau mau turun langsung bernegosiasi dengan warga. Sehingga akhirnya saya tidak lupa kalimatnya. Kami memang tidak setuju. Tapi karena Bapak Gubernur datang, dengan air mata kami katakan kami tidak akan menolak. Coba kalau sekarang gereja Katolik berdiri di lubang buaya, tepuk tangan yang paling. Karena ini kan bukan bicara janji, ini bicara bukti. Saya nggak usah ngomong boti lagi, udahlah, boti sudah sedemikian familiar. Tapi jangan cuma DKI Jakarta ya. Tapi saya sangat percaya, karena
yang melaksanakan di DKI Jakarta. Semua dana itu memang dari APBD supaya jelas. Tapi semua gubernur bisa lakukan. Tapi keberanian untuk mengambil keputusan, untuk melaksanakan terhadap karena itu sampai hari ini Pak Anies kami tidak akan pernah melupakan. Karena pada masa COVID kita bisa dibantu dan saya percaya itu dari Tuhan. Nah, saya hanya bernostalgia sedikit dan saya pikir ini saja lagi Pak Anies kami gereja aliran Pentakosta itu sangat unik Pak, karena gereja kita bangun sendiri, bukan gereja sejak ada dari zaman Belanda seperti aras yang lain. Kita bangun sendiri dari kecil dan sangat tergantung kemampuan dari gembalanya. Kalau gembalanya punya dana cukup, dia bisa bangun permanen. Kalau tidak, ya setengah permanen. Dan kalau juga tidak, jangankan setengah permanen, jangankan gempa bumi datang, mobil lewat aja dia sudah goyang. Ya. Tapi gereja Emmanuel, saya tidak lupa, untuk renovasinya 28 miliar. Dan gereja-gereja banyak dibantu untuk merenovasi, untuk membangunnya. Nah Pak, karena gembalanya membangun, maka dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga umumnya semua aliran Pentakosta, semua anggota PGP menulis seperti ini: ketika gembalanya meninggal diganti oleh istrinya, istrinya meninggal diganti oleh anaknya, anaknya meninggal diganti oleh mantunya, kalau mantunya meninggal diganti oleh cucunya, kalau cucunya meninggal kita belum tahu ke depan bagaimana karena terlalu jauh perjalanan. Tapi ini membuat hubungan antara jemaat dengan gembala atau pendetanya lebih dari sekedar jemaat dan pendeta. Karena tidak pindah-pindah, tidak dirotasi setiap 4 tahun. Sehingga hubungannya lebih kepada orang tua dan anak. Sehingga ketika setiap datang masa pemilihan umum, baik presiden maupun gubernur maupun legislatif, yang paling aman dan tenang itu aliran Pentakosta. Karena jelas kita melarang ikut-ikutan demo. Dan kedua, kenapa paling tenang? Karena mereka nggak peduli. Sampai hari pencoblosan 3 minggu depan pencoblosan, mereka nggak peduli. Kenapa? Karena mereka nggak pilih partai dari partai mana, enggak. Mereka ketika hari Minggu mereka antri sama gembala. Ataupun kalau dia cukup banyak jemaatnya pada tim gembala dan bertanya pada tim gembala, Pak Gembala sudah ngomong siapa kita mau pilih ya? Kalau langsung mereka tanya, Pak Gembala kita mau pilih siapa? Sesederhana itu Pak, kita aliran Pentakosta. Dan mohon maaf curhat yang tadi saya sampaikan, karena kami juga menyadari kami harus ambil bagian untuk menolong diri kami, gereja-gereja aliran Pentakosta. Dan kami menaruh harapan itu pada Bapak Anies. Itu aja ya. Itu aja. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Anies. Dan mana pembawa acara ini? Jawa, suku itu artinya kaki. Jadi suku bangsa itu kakinya bangsa. Kakinya itu ada banyak. Karena itu boleh diistilahkan suku-suku bangsa. Karena kaki-kaki bangsa. Inilah yang menjadi pilar. Bukan sekedar etnik, tapi suku bangsa. Kakinya bangsa. Nah kemudian menyepakati 17 tahun sebelum ada negara.
Baru pada 1945 kita punya satu yang kedua, namanya satu negara, 1945. Tapi kita masih menjadi negara-negara yang banyak yang disebut sebagai Republik Indonesia, hanya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi kalau ditanya Republik Indonesia mana, di Jogja. Sisanya lengkapnya namanya Republik Indonesia Serikat. Baru di tahun 50 pada waktu itu kita mendeklarasikan kembali menjadi negara kesatuan. Jadi kalau kita bilang NKRI tanpa adanya peristiwa namanya istilahnya adalah petisi pada waktu itu tahun 50-an, dan Bung Karno pada 17 Agustus 1950 mengatakan ini adalah proklamasi kemerdekaan RI yang kedua pada saat itu. Kenapa? Karena kita menjadi NKRI yang sampai hari ini kita bilang NKRI harga mati. Itu 50. Tapi kita belum satu tanah air, baru satu tanah. Airnya masih milik orang lain, airnya milik internasional. Laut Jawa, lautan internasional. Selat Sulawesi, lautan internasional. Arafura, selat internasional, laut internasional. Semua wilayah itu laut internasional. Baru tahun 57 ada deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa seluruh tanah dan air adalah milik Indonesia, namanya wawasan Nusantara. Tapi apa yang terjadi? Dunia tidak mengakui. Dunia mengatakan wilayah Anda hanya tanah, airnya masih wilayah internasional. Terjadilah dispute yang panjang. 25 tahun kemudian baru dunia mengakui. Tahun 82 dunia mengakui bahwa disebut sebagai Indonesia adalah satu wilayah kesatuan tanah dan air, yang itu kemudian ditetapkan sebagai United Nations Convention of Law of the Sea. Itu keberhasilan diplomasi yang dahsyat, sehingga hari ini seluruh air di dalam wilayah Indonesia adalah milik Republik Indonesia. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita tidak menengok ke depan. Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air, satu yang kelima yang mau kita tuju. Tunggal yang kelima. Apa tunggal yang kelima ini? Satu kemakmuran untuk semuanya. Karena hari ini kita ada disparitas yang tinggi antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa, antara yang terdidik dan tak terdidik. Ini disparitas ini banyak. Bila kita tidak jaga dengan segera membereskan soal ketimpangan, nanti kita akan bisa mengalami yang dirasakan di Balkan. Di Balkan itu kita ingat peristiwanya tahun 90-an, Yugoslavia terpecah-pecah. Kita ingatnya itu konflik antar etnik. Nah, itu di ujung. Pemanasannya bukan konflik antar etnik. Pemanasannya apa? Ketimpangan ekonomi antar negara itu. Makedonia, Serbia, Herzegovina, Kroasia, Bosnia. Itu timpangnya luar biasa.